Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang kebesaran alam semesta yang Allah ciptakan? Bagaimana langit yang kita pandang setiap hari terdiri dari 7 lapisan yang begitu luar biasa dan penuh dengan keajaiban. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 7 lapisan langit dan penghuninya. Mari kita hayati kebesaran Allah melalui pengetahuan ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bawah surga pertama ada lapisan langit kedua, dan seterusnya sampai 7 lapisan langit. Setiap lapisan langit mempunyai penduduknya tersendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, untuk itu, marilah kita mulai perjalanan kita dari lapisan langit pertama hingga ke-7, dan lihat siapa saja penghuninya serta keajaiban apa saja yang ada di sana. Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Lapisan langit yang pertama adalah as-sama ad-dunya. Langit pertama dikenal sebagai as-sama ad-dunya, adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Di sini kita bisa menemukan bintang-bintang yang menerangi malam kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan sebagai alat-alat pelempar setan-setan. Surah Al-Mulk ayat 5. Allah menciptakan bintang-bintang ini bukan hanya hiasan semata, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mengusir setan-setan yang mencoba mencuri berita dari langit. Kita juga sering mendengar cerita tentang meteor dan bintang jatuh, yang sebenarnya adalah fenomena dari langit pertama ini. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap malam malaikat-malaikat turun ke langit pertama untuk mendengarkan doa-doa hamba Allah yang beribadah di bumi. Untuk lapisan langit yang kedua adalah Al-Mala Al-A'la. Langit kedua dikenal sebagai Al-Mala Al-A'la, adalah tempat di mana malaikat-malaikat berkumpul untuk menyampaikan perintah Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langit kedua ditempati oleh para malaikat yang selalu taat dan memohonkan ampunan untuk manusia di bumi. Pada lapisan ini, para malaikat bekerja tanpa henti, memohonkan ampun untuk kita
dan menjaga keseimbangan alam semesta. Coba kita bayangkan, setiap doa yang kita panjatkan, setiap istighfar yang kita ucapkan, malaikat di langit kedua ini yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah perantara yang setia dan selalu taat kepada perintahnya. Dan lapisan langit yang ketiga adalah Al-Ma'un. Langit ketiga ini dikenal sebagai Al-Ma'un, adalah tempat di mana Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat mulia, dan disinilah tempat di mana ia diberikan penghormatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dikenal dengan kebijaksanaannya dan dedikasinya dalam beribadah kepada Allah. Kehadirannya di langit ketiga menunjukkan bahwa tingginya derajat beliau di sisi Allah. Selain itu, di langit ketiga ini juga terdapat banyak malaikat yang bertugas menjaga alam semesta dan menulis catatan amal manusia. Kemudian lapisan langit yang keempat adalah Az-Zuhra. Langit keempat yang dikenal sebagai Az-Zuhra adalah suatu tempat di mana Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian Jibril membawa saya naik ke langit keempat. Saya bertemu dengan Idris dan Isa. Lalu saya mengucapkan salam kepada mereka." Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang memiliki tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini beliau menunggu hingga hari kiamat tiba. Langit keempat ini juga penuh dengan malaikat-malaikat yang selalu memohonkan ampunan bagi umat manusia. Mereka adalah malaikat yang sangat taat dan selalu beribadah kepada Allah tanpa henti. Dan disinilah tempat Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat nanti. Dan lapisan yang kelima adalah Al-Jannah. Langit kelima dikenal sebagai Al-Jannah, adalah suatu tempat di mana Nabi Harun alaihissalam berada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Mi'raj, "Kemudian saya naik ke langit kelima, di mana saya bertemu dengan Harun. Lalu saya mengucapkan salam kepadanya." Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa alaihissalam dan merupakan nabi yang sangat dicintai oleh kaumnya. Di langit kelima ini, beliau mendapatkan kedamaian dan keberkahan. Lapisan langit yang keenam adalah Al-Masira. Langit keenam dikenal sebagai Al-Masira, adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berada. Dalam hadis Mi'raj, Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian saya naik ke langit keenam, di mana saya bertemu dengan Musa. Lalu saya mengucapkan salam kepadanya." Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki hubungan dekat dengan Allah dan diberikan banyak mukjizat. Di langit keenam ini, beliau berada dalam kedamaian dan kemuliaan. Dan disinilah tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu
langsung dari Allah di Gunung Sinai. Beliau adalah nabi yang sangat taat dan selalu memohonkan ampunan bagi umatnya. Di langit keenam ini juga terdapat malaikat-malaikat yang bertugas menjaga keseimbangan alam semesta dan menulis catatan amal perbuatan manusia. Dan lapisan langit yang ketujuh atau yang terakhir adalah Al-Bayat Al-Ma'mur. Langit ketujuh dikenal sebagai Al-Bayat Al-Ma'mur adalah suatu tempat yang sangat istimewa di mana para malaikat beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 4, dan demi Baitul Ma'mur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Mi'raj, kemudian saya dibawa ke langit ketujuh dan saya melihat Baitul Ma'mur di mana 70.000 malaikat masuk setiap hari untuk beribadah dan tidak pernah kembali. Dan disinilah puncak dari keajaiban langit, tempat di mana malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya beribadah tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah bagi para malaikat, tempat mereka tawaf dan memohon ampunan. Disinilah juga terdapat Sidratul Muntaha, pohon besar yang menandai batas akhir dari alam semesta dan awal dari alam gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj juga melewati tempat tersebut. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya langit ketujuh ini. Sahabat Islami Vision yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi perjalanan kita menelusuri 7 lapisan langit. Setiap lapisan menunjukkan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Semoga pengetahuan ini akan menambah keimanan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Betapa luar biasa ciptaan Allah dan betapa kecilnya kita di hadapan kebesarannya. Mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.